Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hingga saat ini Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, semoga hendaknya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasalah kita awali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan buat keharibaan kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaznya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 2 bulan yang lalu, Bapak Ibu, kaum muslimin berdoa di bulan Rajab. Kaum muslimin berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sa'ban, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Malam ini kita memasuki malam ke-24, Bapak Ibu. Ada bapak kita, orang tua kita, saudara kita yang telah dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, apakah Allah tidak sayang kepada saudara kita, keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu, Allah sayang, maka Allah panggil dulu saudara kita tersebut. Maka berprasangka baiklah kita kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemudian kita sudah sampai pada bulan suci Ramadan. Ini Bapak Ibu juga bukti karena cintanya Allah dan sayangnya Allah kepada kita, Bapak Ibu, sehingga kita sampai pada bulan suci Ramadan ini. Bayangkan Ibu, Bapak, betapa banyak dosa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita sholat zuhur, kadang-kadang tinggal sholat zuhur kita. Kadang-kadang sholat zuhur, sholat asar, maghribnya tinggal, isyanya sholat, subuhnya tinggal. Betapa banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ada kalanya kadang-kadang kita membuat orang tua kita gelisah, selalu kita membuat orang tua kita menangis dan sebagainya. Bapak Ibu, banyak dosa kita. Lalu Allah beri kesempatan kita pada bulan suci Ramadan ini, di mana di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu, pahala kita, pahala ibadah sunnah ataupun wajib kita didapat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Bu, tapi kadang-kadang kita, Bu, Pak, baru kita terasa begitu besarnya kenikmatan, nikmat umur, nikmat kesehatan dan kesempatan iman dan Islam yang Allah anugerahkan ini. Kadang-kadang ketika nikmat itu dicabut, barulah kita tahu, Bapak Ibu, betapa besarnya nikmat itu. Contoh, mungkin orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat umur sudah diambil oleh Allah. Barulah tersadarkan kita, Bapak Ibu, betapa seringnya kita menyakiti hati orang tua kita. Betapa seringnya kita tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua kita. Betapa seringnya kita macam-macam perasaan kita karena kita sudah merasa kehilangan. Seandainya dulu orang tua kita masih hidup, terlintas dalam pikiran kita, alangkah baiknya dulu saya umrohkan, saya hajikan, kalau perlu saya jual mobil ini. Begitu dalam pikiran kita ketika orang tua kita sudah tiada. Maka Bapak Ibu, kalau masih ada orang tua kita, sebelum nikmat umur orang tua kita belum diambil, maka bahagiakanlah orang tua kita. Beri senyuman-senyuman indah terhadap orang tua kita, Bapak Ibu. Nikmat sehat itu juga, Bapak Ibu. Nikmat sehat ini, Bapak, Bu,
baru kita terasa besarnya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, Bapak Ibu. Ketika nikmat sehat itu dicabut, sakit kita, diberi makanan yang enak, kita nggak mau lagi, Bapak Ibu. Diajak jalan-jalan, kita tidak mau lagi karena kondisi dalam keadaan sakit. Bahkan saking parahnya sakit kita, kadang-kadang sanggup kita menjual kebun kita yang begitu luas, harta benda yang kita miliki. Untuk apa? Untuk kesehatan. Baru kita tahu, Bapak Ibu, kenikmatan kesehatan ini begitu besar yang Allah anugerahkan ketika nikmat itu sudah dicabut dari kehidupan kita, Bapak Ibu. Maka kalau masih ada kenikmatan sehat yang Allah berikan kepada kita, iman dan Islam, mari kita pergunakan pada bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini, Bapak Ibu. Maka mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, Bapak Ibu, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, Bapak Ibu. Bahwa di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 185, Bapak Ibu, Allah menyatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan ini adalah diturunnya Al-Qur'an, Bapak Ibu. Maka di dalam Al-Qur'an itu ada pedoman hidup kita. Mulai dari kita dalam kandungan, Bapak Ibu, sampai kita meninggal. Bahkan hari kiamat pun diceritakan dalam Al-Qur'an ini, Bapak Ibu. Ketika seorang bapak sudah mengenali seorang ibu dan lebih dekat mengenali, maka menikah. Allah anugerahi nikmat, Allah anugerahi karunia, lalu Allah beri keturunan. Maka ketika ibu sedang mengandung, maka sesungguhnya di dalam ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 189 sudah memberitahukan kepada kita, memberikan petunjuk bagi kita. Maka senantiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik seorang ayah dan ibu, memohon kepada Allah agar dianugerahkan Allah anak yang soleh, dan tentunya juga kita bersyukur dengan nikmat Allah tersebut. Tidak cukup, Bapak Ibu, setelah anak kita lahir, maka masih ada lagi petunjuk pedoman kita. Maka diingatkan Allah Subhanahu wa taala kita dalam Quran surah Al-Baqarah 233, Bapak Ibu. Di sini diingatkan kita bahwa pada usia 0 sampai 2 tahun maka dianjurkan kita menyusui anak kita lebih kurang 2 tahun. Untuk apa? Supaya kedekatan anak terhadap ibu dan kesehatan fisik bagi anak dan air ASI itu bagus buat anak-anak kita. Diajarkan kita dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Bapak Ibu. Lanjut lagi kita, Bapak Ibu, pada usia 2 tahun sampai 5 tahun usia dini anak kita, maka ada lagi pedoman hidup kita dalam mendidik anak. Maka diingatkan kita dalam Quran surah Luqman ayat 13 sampai 19, Bapak Ibu. Kita baca bagaimana Luqman itu mendidik anaknya, mengajari tauhid kepada anaknya, menjadikan anak-anaknya anak yang soleh. Di dalam Quran surah Luqman ayat 13 sampai 19 ini, Bapak Ibu. Lanjut lagi, Bapak Ibu, setelah itu maka anak kita supaya cerdas dia, bagaimana anak kita memahami ajaran agama Islam, maka bukalah Quran surah At-Taubah. Di sana mengajari kita pedoman hidup bagi kita, Bapak Ibu, bagaimana kita mendidik anak kita juga menjadi anak yang soleh, paham dia agama dan menjadikan agama itu yang paling nomor 1, Bapak Ibu. Lanjut lagi, Bapak Ibu, ketika beranjak dewasa dia mengenali ada bersuku-suku kita, berbangsa-bangsa, ada suku Jawa, ada Batak, ada Melayu, ada Bugis dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Maka diingatkan kita ada pedoman lagi, buka Quran surah Al-Hujarat. Di situ menjelaskan bagaimana kita dalam hubungan kita sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Kita tidak menjatuhkan seseorang, kita tidak menghina suku-suku lain, tetapi kita harus saling kenal mengenal. Kita saling membutuhkan, Bapak Ibu. Lanjut lagi, Bapak Ibu, ketika ingin meningkatkan keimanan dan ilmu pengetahuan, maka diingatkan kita sebagai pedoman hidup kita dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11.
pedoman kita untuk meningkatkan keimanan dan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Lanjut lagi Bapak Ibu, beranjak dewasa maka anak kita mengenali pasangannya. Laki-laki mengenal perempuan, perempuan mengenali laki-laki, akhirnya saling suka Bapak Ibu, maka ketemulah jodoh. Maka buka ada lagi pedoman hidup kita bagaimana mencari pasangan, maka buka Quran surah An-Nisa. Di sana menjelaskan kepada kita bagaimana mencari pasangan tersebut. Menikah Bapak Ibu, maka ada kewajiban suami, ada tugas istri dan sebagainya. Maka buka lagi Quran surah An-Nisa Bapak Ibu, pedoman hidup kita. Di sana menjelaskan apa peranan seorang ayah, apa peranan seorang ibu Bapak. Lanjut lagi Bapak, karena kesibukan kita sudah berumah tangga, dikaruniai anak, maka kita disibukkan dengan rezeki. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kata Allah, jikalaulah penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, maka Allah akan limpahkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi Bapak Ibu. InsyaAllah rezeki itu akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi Bapak Ibu, bagaimana ketika kita mencari rezeki itu supaya rezeki kita diperlancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka diingatkan kita lagi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Buka Quran surah Al-Baqarah 261. Di sana menjelaskan bagi seorang yang mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya, sebagian hartanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia dari sebutir biji menumbuhkan 7 tangkai, dari setiap tangkai itu ada 100 biji Bapak Ibu. Bapak Ibu, salah tidak kita mencari rezeki? Tidak salah Bapak Ibu. Salah tidak kalau kita kaya? Tidak salah, bahkan Islam menganjurkan. Yang salah itu bagaimana Bapak Ibu? Yang salah itu ketika kita menjadi nelayan, kita cari ikan, kita sibuk cari ikan Bapak Ibu. Karena sibuknya kita cari ikan, cari rezeki, waktu sholat tiba kita lalaikan waktu sholat itu. Salah kita. Salah tidak kita jadi petani? Tidak. Yang salah itu adalah kita sibuk ke kebun, ketika waktu sholat tiba kita lalaikan, kita tinggalkan sholat. Salah tidak kita kaya? Tidak salah. Yang salah itu menumpukan harta, yang sebagian harta itu yang mesti kita keluarkan kepada yang butuhkan, yang haknya tidak kita berikan, itu yang salah. Maka pedoman kita tidak lain adalah Al-Quran Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena berbicara masalah sedekah, dan ini mudah-mudahan memotivasi kita bagaimana kita bisa melaksanakan ini semua, maka ada sebuah cerita dari hadis qudsi juga, kata baginda Rasulullah SAW, Bapak Ibu, setiap amal anak Adam itu Bapak Ibu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, kata Allah, kecuali puasa. Puasa adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Dan juga masalah sedekah ada sebuah hikayat, sebuah cerita, hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad Bapak Ibu. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan bumi ini Bapak Ibu, maka bumi ini bergoncang. Bergoncang di bumi ini Bapak Ibu. Ketika Allah ciptakan bumi, lalu Allah ciptakan Bapak Ibu gunung, maka tidak bergetar lagi bumi ini Bapak Ibu. Lalu bertanyalah malaikat ini kepada Allah, ya Allah, jikalaulah gunung ini ciptaanmu paling hebat, kira-kira apa lagi ciptaanmu yang paling hebat? Masih ada enggak ya Allah? Masih ada enggak ya Rabbi? Kata malaikat, ada, kata Allah, yaitu besi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat makin penasaran Bapak Ibu, ya Allah, jikalau besi ini yang paling hebat, masih ada enggak yang paling hebat daripada besi ini? Maka Allah menjawab, ada, api. Maka yang tak heran kita Bapak Ibu, kalau ada besi dibakar, maka besi itu akan lunak, bisa dia bentuk semacam apapun Bapak Ibu.
kuat api daripada besi. Lalu tanya lagi oleh malaikat ini kepada Allah, ya Rabbi, apalagi ciptaanmu yang paling hebat daripada api ini? Ada air, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada api disiram dengan air, maka air akan padam. Kalau bapak-bapak emosi, cepat naik tensi, ambillah air wudu, ya Pak. Ambil air wudu, insyaallah reda nanti. Buat sholat. Mungkin ibu-ibu juga kalau udah mulai ada tensi, marah-marah sama suami, sama anak dan sebagainya, ambillah air wudu dan sholat, insyaallah reda dan nanti sehat kita nanti. Lalu bertanya lagi malaikat, ya Allah, masih ada ciptaanmu yang lebih hebat daripada air ini? Maka Allah menjawab, Pak, ada angin. Maka kita nengok di pantai Bapak Ibu, air laut itu karena hembusan angin itu begitu kuatnya angin, maka bisa kita lihat di pantai bagaimana ombak itu Bapak Ibu. Lalu makin penasaranlah malaikat ini Bapak Ibu. Penasaran ya, ya Allah, penasaran ya. Kalaulah itu semua yang paling hebat, kata malaikat kepada Allah, kira-kira apa lagi yang paling dahsyat, daripada itu semua ciptaan ya Allah? Maka apa kata Allah Bapak Ibu? Tidak lain adalah ada, kata Allah, yaitu hambaku yang bersedekah ya, dengan tangan kanannya dan tidak disaksikan oleh tangan kirinya, dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah. Begitu dahsyatnya, begitu hebatnya sedekah ini Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah kalau untuk kecamatan Kepenuhan, desa ataupun kelurahan Kepenuhan Tengah ini adalah sebagai contoh, bahkan di Kabupaten Rokan Hulu ini zakatnya alhamdulillah dari kelurahan Kepenuhan Tengah ini sudah memberikan contoh terbaik. Dan alhamdulillah bagi kita di Kepenuhan ini, kalau ada masjid di desa-desa lain yang membangun masjid, alhamdulillah yang banyak menyumbang donaturnya dari Kepenuhan ini adalah dari kelurahan Kepenuhan Tengah ini. Mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Inilah contoh terbaik yang mesti kita lakukan. Pak, Bu, itu kalau malaikat bertanya, terakhir ya Pak, Bu. Kalau kita manusia yang bertanya bagaimana Pak? Kita tidak punya harta, kita tidak punya jabatan, tidak punya kebun yang luas dan sebagainya. Kira-kira bagaimana kita bersedekah? Kata dari hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah Bapak Ibu menyatakan, setiap persendian anak Adam itu adalah sedekah. Ketika matahari terbit setiap harinya Bapak Ibu. Ketika ada seseorang yang sedang bertikai, ya Bapak Ibu, bermasalah ya, kita mendamaikan itu adalah sedekah. Tapi janganlah sebaliknya Pak. Lah joleh kawan ikutnya sedang cokak dalam rumah tanggunya. Ngelok lagi bini, awak tu masuk ke aku tu mau percaya dia bini suang lain. Salah kita. Yang kita dapat bukan fadilat terbaik ridho Allah, tapi murkanya Allah. Maka mendamaikan kita itu adalah sedekah Bapak Ibu. Berikanlah solusi terbaik. Kalau ada teman-teman kita, saudara kita yang sedang bermasalah, maka berikan solusi terbaik. Hadapkan dia supaya menghadap Allah Subhanahu wa taala, supaya membaca Al-Qur'an Bapak Ibu. Lalu kalau setiap langkah kaki Bapak Ibu, setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita dari rumah ke masjid, itu adalah sedekah Bapak Ibu. Sedekah. Setiap kita ada membantu seorang naik kendaraan, itu adalah sedekah. Kita membantu mengangkat barang, itu adalah sedekah Bapak Ibu. Dan ketika ada duri di jalan Bapak Ibu, kita buang duri itu adalah sedekah Bapak Ibu. Yang paling ringan lagi Bapak Ibu, senyum awak kepada saudara awak, itu adalah sedekah. Senyum kita terhadap saudara kita Bapak Ibu adalah sedekah. Tapi jangan senyum nampak kabiang senyum ya. Tidak, senyum terhadap saudara artinya kita ramah santun, kita tidak sombong, tidak congkak, tidak angkuh dengan jabatan, dengan kedudukan, kekayaan, ketampanan dan kecantikan kita. Karena kita sesungguhnya tidak apa-apanya. Kalau Allah sudah ambil itu, tidak ada artinya lagi bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat Allah ini dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Maka seyogyanya kalaulah Al-Quran itu pedoman hidup kita, setidaknya kita ada punya satu Al-Quran terjemahan di rumah Bapak Ibu. Jadi Al-Quran itu tidak hanya kita baca, tetapi arti daripada bacaan Al-Quran itu kita mengerti Bapak Ibu, sebagai pedoman kita bagaimana dalam rumah tangga dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada satupun Al-Quran yang terjemahan di rumah kita, itu udah terlalu kali kita Bapak Ibu. Harga handphone aja jutaan, sanggup kita belinya. Harga Al-Quran terjemahan cuma satu itu 100.000 Bapak Ibu. Al-Quran terjemahan satu 100.000. Ada ayatnya, ada terjemahannya di bawah, bahkan ada tajwidnya, bagaimana cara melafazkan yang benar. Itu cuma harganya 100.000 Bapak Ibu. Jadi kalau belum ada sampai hari ini pedoman hidup kita untuk dunia akhirat itu, belum ada Al-Quran terjemahan, itu udah terlalu kali kita Bapak Ibu. Tapi saya yakin kita sudah ada semua di rumah. Tapi yang belum ada, mudah-mudahan mulai hari ini kita nanti berangkat ke pasar, kita sisihkan 100.000. Mudah-mudahan 100.000 Allah ganti dengan 100 juta. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah ada, alhamdulillah, mudah-mudahan ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pedoman hidup kita untuk bahagia di dunia, bahagia di akhirat Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu atas kekurangan kami dalam penyampaian tausiah ini. Di mana terdapat kekurangan, mohon diberi kemaafan. Kami akhiri dengan satu ungkapan, waqad yurjali jadi sekifun wala akhir marjar halisan. Kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.